siang Bu. Udah siap. Ngantuk Ibu, ngantuk. Baik, sebelum mulai pelajaran kita presensi dulu ya. Silakan Balkis. Saya Ibu. Hadir. Al-Fadlaas. Hadir Ibu. Hadir. Kalista. Hadir Ibu. Hadir. Duta. Hadir Bu. Hadir. Elsa. Tidak yang hadir Ibu. Kenapa tidak hadir? Izin Ibu. Oh, izin. Oke. Oh ya, belum doa ya? Belum Ibu. Baik, sebelum mulai pembelajaran KBG kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Duta. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa sama-sama. Berdoa menurut masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai, semoga kita. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan mempelajari. Oh iya, tolong Sira Ya Ibu. PPT ya, tolong tampilkan ya. Sudah Ibu. Baik. Terima kasih Sira. Ya Ibu. Baik, anak-anak, kita akan pelajari menulis teks biografi secara logis dan kreatif. Oke, sebelumnya materi sebelumnya kita sudah mempelajari apa ya anak-anak? Masih ingat atau tidak? Duta ini. Apa juga? Menulis cerpen Bu. Menulis cerpen. Iya. Masih ingat pengertian dari menulis cerpen? Cerpen itu cerita pendek yang berisi tentang kehidupan sehari-hari Bu, di kehidupan nyata. Oke, tepat sekali. Terima kasih ya Duta. Tepuk tangan Duta. Baik, jika kalian sudah masih mengingat materi yang minggu lalu, kita akan pelajari materi menulis teks biografi secara logis dan kreatif. Selanjutnya Sila. Ya Ibu. Baik, terima kasih. Pengertian teks biografi adalah menulis teks biografi adalah tulisan yang mewakili riwayat hidup seseorang, termasuk latar belakang, pencapaian, dan pengalaman penting dalam hidupnya. Teks ini ditulis untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tokoh serta inspirasi bagi pembaca. Selanjutnya Sira. Adapun pengertian teks biografi. Menulis teks biografi adalah kegiatan mendokumentasikan kehidupan seseorang dengan cara yang terstruktur dan menarik. Nah, teks biografi ini tidak hanya menyajikan fakta, tetapi juga menggambarkan karakter dan pengalaman tokoh tersebut. Al-Fadlaas, apa paham dengan pengertian teks biografi ini? Paham Ibu. Jadi Apa? teks Menulis menulis teks biografi adalah kegiatan mendokumentasikan kehidupan seseorang dengan cara yang terstruktur dan menarik. Teks biografi tidak hanya menyajikan fakta, tapi juga menggambarkan karakter dan pengalaman tokoh tersebut, Ibu. Oke, tepat sekali. Terima kasih. Selanjutnya Sila. Selanjutnya ada struktur teks biografi, yaitu terdapat 3 struktur. Yang pertama ada orientasi. Orientasi adalah bagian ini berisi pengetahuan tokoh, termasuk informasi dasar seperti nama, tempat, dan tanggal lahir, latar belakang keluarga, serta pendidikan awal. Nah, orientasi ini memberikan konteks yang diperlukan sebelum memasuki peristiwa penting dalam kehidupan tokoh. Selanjutnya, yang kedua adalah peristiwa atau masalah. Nah, pada bagian ini inti dari teks biografi karena menjelaskan berbagai peristiwa penting yang dialami oleh tokoh. Ya? Enggak, Ibu. Kira kenapa sih? Kalista, Kalista. Tadi Ibu. Tolong perhatikan ya Kalista. Ya Ibu. Saya lanjutkan ya. Ya Ibu. Ya Ibu. Ya. Baik, selanjutnya rangkaian peristiwa itu harus disusun secara kronologis dan mencakup tantangan ataupun konflik yang dihadapi. Nah, di sini penulis itu dapat menyoroti pencapaian dan kontribusi tokoh serta bagaimana mereka mengatasi masalah. Selanjutnya yang ketiga, reorientasi, yaitu bagian ini bersifat opsional dan dapat berisi kesimpulan, refleksi, penulis tokoh tentang orientasi ini mencakup pesan moral ataupun pelajaran yang dapat diambil dari kehidupan tokoh. Selanjutnya,
Ya baik Ibu. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri tes biografi. Tolong Alfadila bacakan. Ciri-ciri teks biografi yang pertama yaitu memuat fakta dan data yang akurat. Yang kedua, menggambarkan perjalanan hidup yang nyata termasuk konflik dan solusi. Yang ketiga yaitu menyampaikan pesan pembelajaran bagi pembaca dan disusun dengan struktur yang jelas dan runtut. Baik, betul sekali. Jadi ciri-ciri tes biografi itu ada 3, yaitu yang pertama memuat fakta dan data secara akurat. Yang kedua menggambarkan perjalanan hidup yang nyata termasuk konflik dan solusi. Dan yang terakhir menyampaikan pesan pembelajaran bagi pembaca dan disusun secara struktur yang jelas dan runtut. Selanjutnya sudah adapun contoh teks biografi yaitu pahlawan kita R.A. Kartini. Tolong Alfadila bacakan orientasinya saja. Baik Ibu. Biografi R.A. Kartini. Orientasi. Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Ia adalah seorang pahlawan nasional yang dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita di Indonesia. Oke, terus selanjutnya ada peristiwa penting. Nah, Kartini ini berjuang untuk pendidikan perempuan di tengah keterbatasan sosial dan pada zamannya. Nah, dia itu menulis surat-surat kepada teman-temannya di Belanda yang kemudian diterbitkan dalam buku Habis Bila Terbitlah Terang. Melalui tulisan-tulisannya itu, Kartini menginspirasi banyak perempuan untuk mengajar pendidikan dan hak-hak mereka. Teman-teman sepertinya azan ya, Azan? Iya Ibu. Ada Ibu. Istirahat ini, Bu. Istirahat sebentar ya. Iya Ibu. Sebentar ya Ibu, kalau kamu mandi dulu. Jadi kemana-mana? Oh ya, yang Ibu tadi agak lama. Iya Ibu, tidak apa-apa. Sudah selesai ya? Sudah, Bu. Sudah Ibu. Sudah. Kita lanjutkan ya. Baik, jadi kan Ibu sudah memberikan contoh nih tentang tes biografi. Selanjutnya yang ketiga itu ada orientasi, yaitu pada biografi ini Kartini meninggal pada 17 September di Rembang. Hari lahirnya itu diperingati sebagai Hari Kartini. Nah, sebuah pengingat ini akan penting perjuangan untuk kesetaraan gender. Selanjutnya Syira. Ibu. Nah, Ibu punya latihan kalian. Latihannya itu membuat teks biografi. Nah, ada tuh tahap-tahap untuk membuatnya. Nah, pembuatan ini dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompoknya Kalista dan Alfadila kelompok 1, Syira dan Duta kelompok 2. Habis ini paham? Oke, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya tugasnya. Jadi yang pertama setiap kelompok menyusun tes biografi berdasarkan Syira, berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan. Yang kedua, setelah itu menggunakan bahasa yang jelas dan menarik serta menyusun kalimat secara logis. Yang ketiga, mencakup semua elemen yang tadi dijelaskan, ada orientasi, ada peristiwa dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, setelah kalian lihat mencakup mengumpulkan, nah kalian itu harus riset dan mengumpulkan datanya. Setiap kelompok itu melakukan riset tentang tokoh yang dipilih dan harus mencari informasi penting seperti ada latar belakang keluarganya, riwayat pendidikannya, terus ada pencapaian kontribusi, terus ada pun tantangan yang dihadapi. Selanjutnya yang keempat, setiap kelompok itu mempresentasikan hasil karya mereka di depan kelas. Perwakilan aja nggak apa-apa. Oke. Yang kelima, siswa lain itu dapat memberikan pertanyaan atau umpan balik setelah presentasi kelompok yang maju di depan. Sampai sini ada yang masih kurang paham. Berapa menit Ibu waktunya diskusi? Diskusinya berapa ya? 5 menit aja. Baik Ibu. Oke. Oh iya, lupa jawabannya.
dihadapi, begitu itu peristiwanya. Begitu ya Ibu. Iya. Oke. Ya senang sekali Ibu ini senang sekali. Duta dengan Sira kenapa bisik-bisik? Iya Ibu. Iya Ibu ini ngobrolin. Iya. Gimana kok bisik-bisik? Kan begini kan. Muhammad Hatta itu kan orientasi itu ini loh. Apa nih? Gak apa-apa Ibu. Coba kita tadi apa judulnya ini? Ya dari Insinyur Soekarno Ibu. Jadi ini tuh Insinyur Soekarno tuh lahirnya di mana ya? Udah kan sih nggak ada ya Ibu. Nggak bener loh. Berarti cari lagi ini ada lahirnya. Oh iya, cari lagi ya. Iya Ibu, ini lagi dicari Ibu. Oke. Gimana? Kalista paham? Paham Ibu. Guru tahu warnanya. Iya boleh tanya. Ini Muhammad Hatta pahlawan proklamasi ya. Ya kan ada di Ya situ. udah. Kita ini emang kayak gitu bukan nyambung gini. Jadi saya udah jelasin Bu, tapi ini nggak nyambung. Kan kita selalu nanti orientasinya terus. Iya, Peristiwanya peristiwanya. Udah pahlawan loh, itu udah pahlawan. Pahlawan itu. Nah, ini contoh dari biografinya pahlawan kita. Siapa pahlawan kita? Era Kartini. Betul. Jadi kan ada orientasi, ada peristiwa pentingnya, ada realisasinya. Jadi kalian bisa seperti itu. Baik Ibu, tuh dulu. Oke. Gimana Alhamdulillah sudah selesai? Ya Ibu lagi dicari tuh susah banget nyari terus kalau udah ketemu loh Bu. Ibu ya udah sudah Bu. Kita udah kan belum Ibu ngasih lihat orientasinya dari Insinyur Soekarno tuh apa ya Bu? Tolong si Syira yang contohnya aja ya, biar yang lain bisa nggak? Oke, tapi itu sudah selesai Bu. Oh, sudah selesai. Udah. Baik, Ibu sambil menyimak. Oh ya, nanti kelompok 1 tolong simak, nanti Ibu akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 1. Baik Ibu. Ini Kembali ya. baru yang maju kelompok 2. Syira, coba lihat dulu tugasnya. Ibu Ya, oke Ibu. Ibu sambil menilai sambil menyimak ya, nanti Ibu kasih pertanyaan untuk kelompok yang maju sama yang lagi menyimak. Oke? Iya Ibu, oke Ibu. Siapa yang akan maju duluan? Duta. Oke, silakan Duta. Jadi di sini saya akan memaparkan hasil diskusi Iya. yaitu biografi dari Muhammad Hatta. Orientasinya Dr. Andres Haji Muhammad Hatta yang dikenal sebagai Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902. Ia adalah wakil presiden pertama Republik Indonesia dan seorang negarawan serta ekonom terkemuka. Peristiwa penting dalam hidupnya yaitu Hatta berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno setelah proklamasi kemerdekaan. Ia menjabat sebagai wakil presiden dan juga pernah menjabat sebagai perdana menteri. Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia karena upayanya dalam mengembangkan koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat. Reorientasinya, Bung Hatta meninggal pada 14 Maret 1980 di Jakarta. Namanya diabadikan dalam nama Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang yang menjadi simbol jasa-jasanya bagi bangsa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Duta. Oh ya, sampai sini kelompok 2 adakah ingin ditanyakan? Oh, silakan kita duduk. Duduk dulu kan Bu ya. Dan Bu, Bisa menanggapi atau menambahkan dari tugas dari pemaparan kelompok 2. Kelompok 1 bagaimana? Bagian kan tadi kan pengalaman kata ya Bu ya. Iya. Kok peristiwa-peristiwanya kayaknya sedikit banget ya. Kalau banyak. Oke, lengkapi ya kelompok 2. Baik Ibu. Oh ya, Ibu punya pertanyaan nih untuk kelompok 1. Kan tadi kelompok 1 sudah menyimak pemaparan dari kelompok 2.
Pertanyaannya Ibu, apa peran Muhammad Hatta dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia bersama Insinyur Soekarno? Oke, Ibu, Alisa. Hatta berperan sebagai wakil presiden Ya. sekaligus juga salah satu penandatanganan proklamasi kemerdekaan pada 7 Agustus 1945 Ibu. Oke, tepat sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kalian contek ya sama kita tadi. Harap tenang ya. Silakan kelompok 1 untuk memaparkan tugas hasil tugasnya. Jadi saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1 biografi dari Insinyur Soekarno. Orientasinya Kusno Sosrodiharjo yang lebih dikenal sebagai Insinyur Soekarno lahir di Surabaya pada 6 Juni 1901. Ia merupakan presiden pertama Republik Indonesia dan salah satu pahlawan nasional yang sangat berpengaruh dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Peristiwa pentingnya, Soekarno menghabiskan masa kecilnya di Tulung Agung dan kemudian melanjutkan pendidikan di Jakarta. Ia aktif dalam penggerakan nasional dan mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) bersama Muhammad Hatta. Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Selama masa kepemimpinannya, Soekarno memperkenalkan konsep NASCOM, nasionalisme, agama, dan komunisme untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat. Yang ketiga yaitu reorientasi. Soekarno wafat pada 21 Juni 1970 di Jakarta. Ia dikenal sebagai bapak proklamator dan pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Namanya masih sangat dihormati oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini. Cukup Ibu. Oke, terima kasih kelompok 1. Kalau kelompok 1 tepuk tangan untuk apa dia? Silakan duduk kembali. Baik, ada tanggapan untuk kelompok 2? Ada Ibu. Di bagian peristiwa penting mungkin di kelompok 1 bisa ditambahkan lebih jauh mengenai peristiwa penting dalam hidup Insinyur Soekarno itu apa saja. Karena ini hanya sebatas ya dia itu pernah aktif atau bergerak dalam pergerakan nasional dan mendirikan Partai Nasional. Sedangkan Insinyur Soekarno itu kan banyak banget memberikan apa ya Ibu? Memberikan partisipasinya dalam kemerdekaan. Jadi mungkin bisa ditambahkan di bagian situ Ibu. Oke, terima kasih kelompok 2 tepat sekali ya. Tolong kelompok 1 lengkapi ya. Iya Ibu. Oh iya. Ibu punya pertanyaan untuk kelompok 2. Iya Ibu. Kan tadi sudah menikmati pemaparan dari kelompok 1. Iya Ibu. Ibu izin bertanya, mengapa Insinyur Soekarno itu dikenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia? Silakan menjawab kelompok 1 untuk kelompok 2. Izin jawab dulu. Boleh. Gelar Bapak Proklamator diberikan kepada Pak Soekarno itu karena beliau adalah salah satu tokoh utama yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia serta karena kontribusinya dalam membangun fondasi negara setelah proklamasi dulu. Oke, tepat sekali. Terima kasih Duta perwakilan kelompok 2. Tepuk tangan semuanya. Oke, sudah ya. Apakah semua sudah paham materi tentang geografi? Sudah Ibu. Ada yang bisa merefleksikan pembelajaran hari ini? Ayo. Oke, silakan. Hari ini kita belajar mengenai teks biografi, yaitu teks yang mendokumentasikan kehidupan seorang